Arab Saudi memainkan peran penting dalam diversifikasi ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat. Bagaimana tidak setelah G7 memutuskan untuk menggunakan keuntungan dari dana bank sentral Rusia yang dibekukan, Arab Saudi langsung saja memperingatkan agar organisasi internasional yang terdiri dari 7 negara berpengaruh di dunia itu tidak menyita aset-aset Rusia. Dengan begitu, benarkah Arab Saudi melalui putra mahkota Mohammed bin Salman menunjukkan dukungan penuhnya kepada Putin? Ancam negara G7. Kerajaan Arab Saudi dilaporkan telah mengancam Eropa jika negara-negara G7 menyita hampir 300 miliar US dollar atau setara 4.832 triliun rupiah aset Rusia yang dibekukan. Laporan itu diterbitkan Bloomberg pada 10 Juli dan menyebut ancaman yang dimaksud adalah menjual sejumlah surat utang atau obligasi Eropa. Menurut laporan, Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan sejak awal tahun 2024. Dalam hal ini ketika pihak kerajaan mengatakan kepada negara-negara G7 mengenai penolakannya terhadap rencana penyitaan aset bank sentral Rusia yang dibekukan itu. Untuk kalian ketahui, ancaman terselubung dilayangkan ketika kelompok G7 mempertimbangkan perampasan atau penyitaan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung Ukraina. Masih dalam laporan yang sama, salah satu bentuk gertakan Arab Saudi secara khusus mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis. Diketahui, Arab Saudi menginvestasikan puluhan miliar euro pada obligasi Prancis. Karena itu, para pejabat Prancis pun mulai khawatir jika negara-negara lain akan mengikuti contoh yang dilakukan Saudi. Kendati demikian, motif di balik sikap Arab Saudi masih belum jelas. Middle East Monitor kemudian merumuskan sejumlah spekulasi. Pertama, bahwa Riyadh didorong oleh kepentingan pribadi karena khawatir penyitaan tersebut akan menjadi presiden berbahaya bagi negara lain di masa depan. Kedua, hal ini bisa jadi mencerminkan solidaritas dengan Rusia, mengingat hubungan dekat yang dipertahankan Riyadh dengan Moskow sejak invasi ke Ukraina, termasuk kepemimpinan bersama mereka dalam kartel minyak OPEC+. Akhiri era petrodolar, untungkan Rusia. Dolar AS masih menjadi mata uang yang paling banyak digunakan untuk melakukan perdagangan internasional dan keuangan transaksi. Namun, berakhirnya era petrodolar mau tak mau mengancam posisi AS serta dolarnya dalam kancah perdagangan internasional. Jadi, apa itu era petrodolar? Singkatnya, pada 8 Juni 1974, AS Arab Saudi menandatangani kesepakatan skema transaksi minyak yang mewajibkan transaksi dilakukan dalam mata uang dolar AS. Namun setelah 50 tahun tepatnya pada 9 Juni tahun ini, kesepakatan berakhir sekaligus menandai titik balik yang signifikan dalam lanskap perekonomian global. Berhubung kesepakatan tak lagi berlaku, Arab Saudi akhirnya bebas menjual minyak dengan mata uang manapun selain dolar, seperti rubel, yuan, euro, dan yen. Bahkan sedang mempertimbangkan mata uang digital seperti Bitcoin. Karena itu, adanya intervensi oleh Arab Saudi terhadap G7 dipandang sebagai contoh makin besarnya pengaruh negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan dalam peristiwa global. Apalagi Arab Saudi diberitakan tengah berada dalam pertimbangan untuk bergabung dalam keanggotaan. Dan ketika negara-negara ini memperoleh kekuatan ekonomi dan diplomatik, praktis mereka kian mampu menantang dan membentuk keputusan kebijakan global yang sebelumnya hanya ditentukan oleh negara-negara Barat. Jika sudah begini, kalian mungkin cukup tahu pihak mana saja yang akan diuntungkan. Siap bergabung dengan BRICS. BRICS pada dasarnya merupakan akronim yang merujuk pada negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, Arab Saudi santer diberitakan siap bergabung dengan keanggotaan blok negara-negara BRICS setelah permintaan dilayangkan. Kendati demikian, pihak kerajaan menyatakan masih mempertimbangkan undangan untuk menjadi anggota. Setidaknya,
Demikian hal yang diungkapkan sumber resmi Saudi kepada Reuters setelah Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengatakan pada akhir Januari bahwa Arab Saudi telah bergabung dengan kelompok tersebut. Arab Saudi belum menyambut undangan untuk bergabung dengan BRICS. Masih dalam pertimbangan, kata sumber resmi Saudi dalam pernyataannya yang dikutip CNBC. Menteri Perekonomian Arab Saudi, Faisal Al Ibrahim, mengatakan pada Februari bahwa pihaknya masih menyelidiki masalah ini. Sementara anggota sesama Dewan Kerjasama Teluk, Uni Emirat Arab menyatakan diri telah bergabung. Ditilik dari angka IMF, BRICS kini telah melampaui G7 jika diukur dari daya beli yang mencakup 36% dari total PDB dunia. Vladimir Putin selaku pemimpin negara yang menjabat presiden bergilir BRICS Plus tahun ini pun dalam pernyataannya berjanji untuk memfasilitasi integrasi yang harmonis dari mitra-mitra baru. Rusia Saudi lanjutkan kerjasama OPEC+. Rusia dan Saudi dilaporkan bakal melanjutkan kerjasama OPEC+. Melalui rilis yang dikutip Middle East Monitor, masing-masing pimpinan yang diwakilkan Vladimir Putin dan putra mahkota Mohammed bin Salman menyatakan kesediaan untuk terus mengembangkan hubungan persahabatan pada Maret lalu. Berikut dengan kerjasama dan koordinasi antar kedua negara dalam OPEC+, yang secara khusus ditekankan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Kremlin ketika Putin mengumumkan kemenangan suara tertinggi dalam pemilihan presiden Rusia. OPEC sendiri adalah singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi yang beranggotakan 13 negara dan 11 negara pengamat. Kerajaan Saudi juga tetap menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di organisasi ini dan bahkan dunia. Kekuatan minyak Saudi ini yang membuatnya cukup berpengaruh dalam pasar global. Karena itu, selama 6 tahun terakhir, baik pemimpin MBS maupun Putin telah bekerja sama untuk mengendalikan pasar minyak global. Para analis melalui The New York Times kemudian mengatakan bahwa kebutuhan bersama kedua negara untuk menjaga harga energi tetap tinggi akan membantu mereka mempertahankan hubungan yang erat. MBS dan Putin kian mesra. Ketika Moskow semakin terisolasi dari negara-negara barat, Vladimir Putin menempuh langkah taktis dengan memperkuat hubungan Rusia dengan negara-negara Teluk. Pada Desember tahun lalu misalnya, Putin mendarat di Riyadh untuk bertemu dengan MBS. Sekaligus ini menjadi pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Oktober 2019. Dalam pidato pengantar yang ditayangkan di televisi Rusia, Putin berterima kasih kepada putra mahkota atas undangan yang diterimanya. Ia juga mengungkit pertemuan mereka berikutnya akan diadakan di Moskow, sembari menyampaikan harapan bahwa itu akan terjadi meski sebelumnya sempat tertunda. Tidak ada yang bisa menghalangi perkembangan hubungan persahabatan kita, katanya seperti dikutip Tempo dalam rilisnya. Februari 2024, Rusia dan Arab Saudi merayakan ulang tahun ke-98 terjalinnya hubungan bilateral. Hal ini sekaligus menegaskan kuatnya hubungan kedua negara yang kian hangat di bawah kepemimpinan Putin dan MBS. Mengacu pada tulisan Dr. Diana Galeeva dari Universitas Oxford di Arab News, meskipun hubungan antara Rusia modern dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1992, tapi hubungan bilateral disebut mencapai tingkat paling mesra pada tahun 2017 di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putin. Tidak lagi bergantung kepada Amerika Serikat dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, Arab Saudi menunjukkan kompromi dengan sekutu baru, termasuk kepada Rusia sebagai satu di antaranya. Hubungan harmonis Arab Saudi dan Rusia pun dibuktikan saat Riyadh membela Moskow atas sikap negara-negara barat di G7. Bagaimana pandangan kalian terkait hubungan dua negara kaya minyak ini?